Warga Nagari Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, digegerkan dengan temuan tubuh yang tak bernyawa yang ditemukan terbungkus karung putih di tepi sebuah jalan di pinggir perkebunan coklat dan ubi jalar pada hari Rabu 19 Februari 2025 yang lalu, belum lama ini. Temuan ngeri itu pertama kali ditemukan oleh warga yang kebetulan melintas di lokasi yang bernama Jorong Ladang Koto. Di jalan yang berbentuk huruf S yang hanya bisa dilalui satu kendaraan roda 4 saja, memang terkenal dengan nuansa yang sepi, sunyi ketika temaram mulai menggelayut. Warga yang tinggal tak jauh dari lokasi dibuat heran bukan main, dikarenakan tak jauh dari lokasi pembuangan itu atau waktu-waktu yang menjadi dugaan tubuh itu tercampakkan, terdapat banyak warga yang masih melakukan aktivitas seperti main kartu hingga pagi. Anehnya, selama warga berjaga, tidak menemukan hal-hal yang aneh sepanjang malam hingga pagi. Sangat kuat dugaan, tubuh korban dicampakkan ketika warga sedang lengah, atau saat ketika warga sudah tidak ada di tempat atau lokasi kejadian. Si penemu yang sadar akan temuan aneh itu segera saja melaporkan hal itu kepada pihak BPPD awalnya, yang kemudian singkatnya berlanjut kepada pihak Polsek Sungai Tarap yang tak lama kemudian hadir untuk melakukan olah TKP dan evakuasi korban yang berjenis kelamin wanita. Saat ditemukan, korban diketahui masih menggunakan atasan warna hitam dan celana warna pink. Terdapat sebuah tato yang bertuliskan cinta di salah satu lengannya. Belakangan tato itu diklaim sebagai tato yang tidak permanen. Di tubuhnya secara kasat mata tidak ditemukan adanya luka terbuka. Namun petugas saat melakukan pemeriksaan ditemukan bekas yang melingkar di leher korban serta cak ada di punggung. Dan singkatnya, setelah pemeriksaan otopsi rampung, rilislah hasilnya. Korban diketahui bernama Cinta Novitasari, 16 tahun, yang juga adalah seorang siswi MTSN 2 Sumanik kelas 3. Ia adalah warga yang tinggal di Nagari Sumanik, Kecamatan Salim Paung, Tanah Datar, Sumatera Barat. Hipotesa korban adalah korban penghilangan nyawa semakin menguat, dikarenakan petugas menemukan bekas sumbatan jalur nafas di leher dan bekas cakaran di punggung. Serta yang membuat petugas semakin terhenyak adalah ketika petugas juga menemukan jejak-jejak cairan biologis pria di tubuh korban. Dan singkatnya dimulailah investigasi untuk mengungkap kasus penghilangan nyawa yang dialami oleh Cinta ini. Polisi awalnya memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan hilangnya korban. 21 saksi petugas periksa saat itu, mulai dari orang tua, nenek, mantan pacar korban, warga, dan lain sebagainya. Dalam akuan yang orang tua Cinta beberkan, sehari sebelum ditemukan tak bernyawa, Cinta sempat mengkonfirmasi kepada sang ibu jika dirinya mendapatkan ancaman untuk dihilangkan dari tangkapan layar yang ia ambil dari sebuah unggahan di aplikasi percakapan. Disebutkan pula pada malam harinya, Cinta sempat membantu membuat gorengan di rumah neneknya, yang kebetulan posisi rumah nenek Cinta terdapat di samping rumahnya. Hingga pada malam hari Cinta pamit, katanya mau ke belakang sebentar, hingga ia tak pernah lagi kembali untuk selama-lamanya. Pemeriksaan juga dilakukan kepada mantan pacar Cinta yang mengaku telah putus hubungan dengannya tepat 1 minggu yang lalu. Setelah mereka putus, mereka tak lagi menjalin komunikasi yang intens dengan korban. Di dalam investigasinya, polisi juga menemukan rekaman CCTV yang merekam detik-detik terduga korban terlihat melintas di jalan utama berboncengan dengan seorang yang mungkin saja terduga pelaku. Dan singkatnya, setelah kurang lebih 6 hari melakukan investigasi, pengumpulan barang bukti, menampung segala akuan dari para saksi, petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku yang berjumlah 2 orang. Terduga pelaku diamankan di tempat yang berbeda saat mereka berusaha melarikan diri. Pelaku bernama Noval Julianto, 26 tahun, dan Bima, 27 tahun. Noval ditangkap di Aceh, sedangkan Bima ditangkap di Tanah Datar, Sumatera Barat. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Cinta Novitasari? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Untuk masuk lebih dalam menggali kasus ini, mari kita kulik sedikit tentang siapa Cinta Novitasari yang menjadi korban dalam kasus ini. Seperti yang telah saya singgung di awal video, Cinta merupakan siswi kelas 3 MTSN 2 Sumanik. Ia adalah putri dari pasangan ibu yang bernama Lisa dan ayahnya. Sama yang telah diketahui bersama, ayah Cinta adalah seorang yang sedang menjalani masa-masa tahanannya di sebuah lapas yang ada di Sumatera Barat, dikarenakan kasus narkobita yang menjeratnya.
6 tahun masa penahanannya dan akan selesai di bulan Mei tahun 2025 yang akan datang. Dari informasi yang saya kulik, setelah sang suami menjalani hari-harinya di lapas, Ibu Liza diketahui hanya berjuang sendiri menghidupi ketiga buah hatinya, yang dimana Cinta adalah si sulung. Pekerjaan mulai dari menjadi pekerja upahan kebun, membuat alas ayam potong pernah Ibu Liza jalani untuk menjaga agar dapur dan nasib pendidikan buah hatinya tetap terjaga. Di mata sang ibu, Cinta hadir sebagai kakak sekaligus putri yang bisa banget diandalkan dalam segala hal. Disebutkan ketika Cinta libur sekolah, Cinta nggak akan menolak jika harus membantu ibunya bekerja di ladang dan atau membantu sang ibu membawa hasil-hasil pekerjaannya untuk dijual. Dikatakan lebih lanjut oleh Ibu Liza, Cinta bercita-cita selepas nanti ia lulus dari sekolah menengah pertamanya, dirinya berniat melanjutkan pendidikannya ke SMK. Katanya mau ambil jurusan kecantikan, mau buka salon kecantikan nanti kalau udah gede katanya. Hal senada juga pernah dikatakan oleh teman-teman, bahkan guru-guru yang pernah mengajar Cinta di sekolah. Cinta dikatakan tidak pernah melakukan masalah yang berarti, yang mencoreng nama baiknya sebagai putri daerah yang rajin akan ibadahnya. Ada sebuah penyesalan tersendiri yang dimiliki oleh sang ibu, sebuah permintaan terakhir ketika Cinta pergi untuk selama-lamanya. Hal itu adalah sang ibu belum sempat mengabulkan satu permintaan Cinta untuk dibelikan sebuah helm yang akan ia pakai untuk bepergian atau pergi ke sekolah. Hari gelap yang merundung hidup Cinta adalah bermula di hari Selasa, 18 Februari tahun 2025 yang lalu, di mana di hari itu Cinta menjalani hari-harinya seperti biasa. Sepulang sekolah, Cinta langsung pulang membantu ibunya di rumah. Hingga di malam hari selepas ia menemani sang ibu dari sebuah tempat, sesampainya di rumah, Cinta sempat meminta ibunya untuk dibelikan paket internet. Yang singkatnya setelah paket itu ia dapatkan, Cinta kemudian pergi ke tempat neneknya, yang lokasinya nggak jauh dari rumahnya, hanya terpisah tembok saja. Di rumah neneknya, ia sempat membantu sang nenek membuat gorengan, sambil mendengarkan musik yang ia sambungkan ke speaker Bluetooth miliknya. Hingga di jam 9 malam, Cinta pamit pada orang rumah, katanya mau keluar sebentar. Namun pamitnya Cinta tanpa diketahui oleh orang tuanya adalah pamit Cinta untuk terakhir kalinya. Dalam pemberitaan yang telah pula beredar, dikatakan di malam itu, Bima dan Noval yang saling mengenal sempat terlibat sebuah perbincangan yang singkat. Singkat kata, Noval akhirnya menyuruh Bima untuk menjemput Cinta di tempat yang telah mereka janjikan sebelumnya. Sebagai info, seperti yang telah dilansir oleh beberapa media, dikatakan bahwa Noval dan Cinta saling mengenal. Tak ada hubungan serius di antara mereka ini. Cuma dikatakan beberapa hari sebelum ditemukan tak bernyawa, Cinta pernah berselisih paham dengan Noval. Dikatakan oleh Noval saat ia diinterogasi, Noval katanya pernah diprank sama Cinta. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa suatu hari yang entah kapan itu terjadinya, Noval pernah menerima sebuah pesan singkat dari nomor yang tak ia kenal. Ia mengaku sebagai wanita yang singkatnya terbuatlah janji untuk saling bertemu. Mendapatkan pesan dari wanita yang bisa diajak ketemuan. Bisa jadi itu adalah rezeki nomplok bagi Noval. Singkatnya, setelah janji itu terbuat, datanglah Noval ke tempat yang terjanji. Namun ketika ia datang ke tempat tersebut, wanita yang mengajaknya bertemu tak lain dan tak bukan adalah Cinta sendiri. Itu kata Noval. Dari pertemuan yang tak diharapkan itu, Noval tentu geram. Dan dikatakan olehnya, Cinta juga sempat memaki-maki dirinya dengan kata-kata yang gak pantas yang kemudian berlanjut dengan diblokirnya nomor handphone Noval. Sehingga hal itu membuat Noval sakit hati dan memendam rasa sakit yang mendalam. Mendapati perlakuan yang tidak menyenangkan tentu membuat Noval kesal dan geram dibuatnya. Bahkan saking kesalnya Noval dengan Cinta, sampai-sampai Noval juga sempat membuat sebuah update status di WhatsApp-nya yang isinya mengancam. Entah ancaman itu ia tujukan kepada siapa, namun yang pasti Cinta yang tahu akan hal itu kemudian melaporkan hal itu kepada ibunya, yang lalu sang ibu anggap itu adalah sebuah unggahan yang biasa-biasa saja. Namun ancaman itu bukanlah hanya sekedar ancaman biasa. Noval serius akan sakit hatinya, dan ia pun juga dikatakan memiliki niat untuk melakukan penghilangan nyawa kepada Cinta. Dan di malam tanggal 18 itulah Noval dan Bima bertemu. Kala itu mereka bertemu untuk membahas permasalahannya dengan Cinta, yang singkatnya kemudian Bima lah yang melakukan penjemputan kepada Cinta. Ia pacu sepeda motornya dan ia bawa menuju tempat di mana mereka telah membuat janji sebelumnya. Sebagai info, Cinta dan Bimo juga saling mengenal, namun dikatakan mereka mengenal baru 1 minggu. Setelah berhasil menjemput Cinta,
Bima kemudian melanjutkan sepeda motornya ke arah lapangan Cinduo Mato, yang juga ternyata perjalanan mereka dibuntuti oleh Noval dari belakang. Sesampainya di lapangan itu, mereka bertiga sempat bertemu dan mereka saling berbincang secara normal. Di tengah-tengah perbincangan yang sedang terjadi, Noval kemudian mengambil handphone milik Cinta dan kemudian membawanya ke sebuah tempat yang juga merupakan sebuah bangunan yang digunakan sebagai TK di daerah Malintang Salim Paung, Tanah Datar, Sumatera Barat. Sesampainya Cinta di lokasi yang kala itu masih berboncengan dengan Bima, Noval yang kala itu sudah punya niat segera menghampiri dan langsung berusaha untuk Cinta. Namun usahanya kala itu gagal, dikarenakan infonya Bima sempat menahan usaha Noval untuk melakukannya. Setelah mulai reda, Bima kemudian meninggalkan lokasi, biarlah Noval dan Cinta menyelesaikan masalahnya masing-masing. Dan dari sinilah atau di momen inilah, Noval yang hanya berdua dengan Cinta segera saja melakukan aksi ngerinya itu kepada Cinta. Ia dekati Cinta dan dia Cinta dengan sekuat tenaga. Dan Cinta yang gak kuat menahan serangan itu akhirnya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa dikarenakan sumbatan jalur nafasnya. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah berhasil menumbangkan Cinta, Noval tak menghentikan tindakan ngerinya. Alih-alih melarikan diri atau mencoba menutupi kejahatannya di malam itu, justru tindakan di luar bataslah ia lakukan. Noval melakukan aksi penodaan kepada Cinta yang telah tak bernyawa. Setelah tuntas dengan hal itu, untuk mengatasi tubuhnya, Noval kemudian berusaha untuk membungkusnya dengan sarung yang ia bawa. Namun dikarenakan gak cukup, lalu ia menghubungi Bima untuk datang kembali ke lokasi dengan membawa sebuah karung putih besar. Tak lama Bima pun datang dengan membawa pesanan yang Noval minta. Dan mereka berdualah yang kemudian membungkus tubuh Cinta dengan karung putih besar itu. Setelah berhasil dibungkus, karung yang berisi Cinta itu kemudian dinaikkan ke sepeda motor milik Noval. Rencananya ia mau membuangnya ke sebuah jurang yang ada di tanah datar. Kala itu hanya Noval sendirilah yang membawa bungkusan itu menuju tempat di mana ia akan membuangnya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit menuju lokasi, tak disangka ternyata sepeda motor Noval mengalami habis bensin di daerah Jorong Ladang Kato. Dan mau gak mau di sanalah Noval mencapakan tubuh Cinta di semak-semak pinggir jalan. Noval yang kehabisan bensin kembali menghubungi Bima untuk segera menjemputnya. Dan singkatnya Bima pun datang untuk menjemput Noval. Dan tuntaslah misinya. Noval kembali pulang, begitu juga dengan Bima. Untuk menghilangkan jejak, Bima sempat mengganti cat sepeda motornya untuk berjaga-jaga agar tak mudah untuk dikenali nantinya. Kasus yang membuat gempar warga Tanah Datar ini bisa terungkap dari kerja keras pihak yang berwenang dalam mengungkap kasus ini. Selain itu, peran rekaman CCTV juga sangat membantu pihak polisi untuk menyibak tabir gelap kasus ini. Dan seperti yang telah saya ungkap di awal video, pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib. Noval diamankan di Langsa Aceh, sedangkan Bima diamankan di Tanah Datar. Mereka berdua saat diamankan tidak sama sekali melakukan perlawanan. Keduanya terjerat dengan pasal 338, 340, dan 285 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir